Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian bersama Ustazah Fitri Sabrina. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara. Yang pertama yaitu Zoom dibuka oleh host, selanjutnya moderator sapa menyapa peserta di Zoom, kemudian moderator memulai kajian dengan mukadimah, membacakan susunan acara dan biodata Ustazah. Selanjutnya qiraatil surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 10 oleh Ustazah Elis dan sari tilawah oleh Uktinda. Kemudian pemaparan materi oleh Ustazah Sabrina. Selanjutnya moderator mempersilahkan tanya jawab. Peserta boleh bertanya melalui room chat Zoom atau raise hand. Yang terakhir adalah kajian ditutup dengan doa oleh Ustazah dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis oleh moderator. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan biodata dari narasumber. Nama Ustazah Fitri Sabrina LCMA, nama panggilan Sabrina, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Juni 1987, status menikah, aktivitas mengajar, pekerjaan dosen, pendidikan S1 dan S2 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Akun Facebook Fitri Sabrina. Alamat Pejaten Barat, Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Moto hidup Khairunas Anfa'uhum Saya tidak bisa baca tanpa harokat apa, Ustazah. khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, baik Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah. Selanjutnya, Qiraati surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 10 oleh Ustazah Elis dan sari tilawah oleh Uktinda. Tafadholi kepada Ustazah Elis dan Uktinda. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan. Ustazah Tiviana Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami dahulu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyalanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Elis dan Ukhtinda. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Ustazah Sabrina. Kepada Ustazah, tafadholi mashkurun. Baik, terima kasih Ustazah Tiviana atas waktu yang diberikan. Izin share screen dulu ya akhwati sekalian, para ustazah sekalian. Biar kita bisa lihat sama-sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lina'lama 'adada as-sinina wal hisab. ثم صلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ustazah-ustazah sekalian, akhwati sekalian, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari yang alhamdulillah fresh, seger ini, kita bisa kembali lagi untuk sama-sama berkumpul dalam mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan niat kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, ya akhwati fillah, keberkahan dalam bermajlis, kemudian begitu juga keberkahan dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk mentadaburi ayat-ayat Allah ini merupakan perintah langsung dari yang di atas, dari yang punya ayatnya, kayak gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beliau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab ini telah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang mana kitab ini banyak sekali keberkahan di dalamnya. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kita dapat mentadaburi, memikirkan, kemudian mendalami ayat-ayat yang Allah turunkan tersebut. Waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang berakal, artinya manusia gitu ya, karena manusia ini adalah makhluk yang Allah khususkan dengan akalnya, yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Liyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang berpikir itu dapat mengambil pelajaran kayak gitu. Tentu saja untuk mengambil pelajaran dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini, salah satunya yaitu dengan mengkaji maknanya, tafsirannya, dan apa tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya tersebut kayak gitu. Dan ini juga merupakan sebuah amalan yang tidak kalah penting sekali ya akhwati fillah. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga pernah berkata kayak gitu dalam kitabnya, faqira'atu ayatin bitadabburin wa tafakkurin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahhumin wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawatil Qur'an. Jadi beliau mengingatkan bahwasanya faqira'atu ayatin, ketika kita membaca satu ayat aja, bitadakkurin wa tafahumin, dengan pemahaman, dengan merenungkannya, itu khairun bin qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Itu lebih baik sekali daripada kita membaca, menamatkan Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir, tetapi tidak ada tadaburnya, atau tidak ada ininya kayak gitu, tidak ada ta'amulnya. Dan itu lebih anfa'lil qalbi, lebih bermanfaat untuk hati kita agar lebih tenang, lebih lunak kayak gitu kan. Dan ada ila husulil iman, agar kita mendapatkan keimanan itu sendiri, keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti ketika kita menamatkan Al-Quran di situ tidak ada pahalanya, tidak. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah tanpa adanya tadabbur, tanpa adanya ta'amul dan tafakkur. Jadi baca aja kayak gitu. Walaupun sebenarnya membaca juga subhanallah banyak sekali pahalanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan,
Setiap huruf itu mendapatkan 10 pahala kayak gitu. Tetapi dengan membaca dengan tadabbur dan tafakur tentu akan lebih bermanfaat lagi kayak gitu. Baiklah, akhwati fillah, kita masuk pada pembahasan kita hari ini, yaitu surat Al-Mulk. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat 1 sampai 5 dulu ya, akhwati fillah, sedikit demi sedikit dulu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan hari ini mendapatkan inilah kayak gitu, mendapatkan tadabbur dan tafakur yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya atau di dalam tangannya al-mulku, kerajaan, kekuasaan seluruhnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maha maha mampu untuk melakukan segala sesuatu begitu. Baiklah akhwati fillah, surat Al-Mulk ini merupakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah atau ke Yathrib. Jadi, salah satu karakteristik atau ciri-ciri dari surat Makkiyah ini biasanya, ini secara umum ya akhwati fillah, itu membicarakan tentang tauhid. Menanamkan tauhid kepada orang-orang yang membaca Al-Quran atau kepada orang-orang mukmin pada waktu itu. Kenapa? Karena memang fatrah dakwah di Mekah itu adalah dakwah yang sangat-sangat fondasi banget gitu. Sangat-sangat usul banget. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang-orang yang benar-benar ingkar, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya kayak gitu. Jadi salah satu karakteristik dari surat Makkiyah ini adalah menanamkan tauhid dan menegakkan bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan semesta alam yang maha pencipta, yang berhak untuk disembah dan sebagainya. Karena memang kebiasaan orang jahiliyah pada waktu itu di Mekah adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Seperti Lata, Uzza, kayak gitu kan, ada beberapa macam-macam nama-nama berhala yang ditempelkan atau yang diletakkan di sekeliling Ka'bah pada waktu itu. Jadi surat ini merupakan surat yang sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan kita karena isinya atau kandungannya itu Masya Allah sangat-sangat kita butuhkan akhwati fillah. Di antaranya yang pertama adalah menanamkan tauhid. Kemudian surat Tabarak ini atau surat Al-Mulk ini memiliki beberapa makna atau memiliki beberapa nama, maksud saya, maaf. Di antaranya adalah Al-Mulk sendiri. Yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya surat ini bernama surat Tabarak karena memang awal surat ini dimulai dengan kata Tabarak. Kemudian namanya yang lain adalah Al-Mani'ah. Begitu juga ada yang mengatakan itu merupakan surat Al-Munjiyah kayak gitu. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang surat ini, beliau mengatakan hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabin nar. Jadi surat ini merupakan al-mani'ah sebagai penghalang, wahiyal munjiyah sebagai penyelamat, tunjihi min adzabin nar yang dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari azab neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Man qara'aha fi lailatin faqad aktsara wa atyaba." Jadi siapa yang membaca surat Al-Mulk ini pada satu malam, faqad aktsara wa atyaba. Sungguh itu sudah banyak sekali, maksudnya ya banyak sekali keberkahannya, wa atyab, dan sangat baik sekali kayak gitu. Kemudian di hadis lain Rasulullah juga mengatakan bahwasanya surat Al-Mulk ini dapat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut kayak gitu. Dalam sebuah hadisnya beliau berkata, "Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya ada sebuah surat nih dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 30 ayat, yang mana surat ini dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan dia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baik. Akhwati fillah dan ustazah-ustazah sekalian,
Pada ayat pertama Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kembali lagi pada penafsirannya. Tabarak, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kalau saya lihat dari terjemahan ini ya, Kemenak gitu ya, diartikan sebagai Maha Suci Allah yang pada genggamannya terdapat al-mulk, terdapat kerajaan, dan dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tabarak. Kemudian kata tabarak ini, akhwati fillah, sebenarnya berasal dari kata barakah, berkah gitu ya. Yang mana kata berkah ini sebenarnya artinya adalah kathratul khairi wa ziyadatuhu, yaitu banyaknya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan tersebut kayak gitu. Berkah kalau kita artiin dalam bahasa Indonesia ya, akhwati fillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha berkah, banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya, kemuliaannya, keagungannya, sehingga keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini saking banyaknya itu meluap-luap kayak gitu, sampai Allah juga memberikan keberkahan tersebut kepada makhluk-makhluknya. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia ya, Alhamdulillah, biasanya kita sering bilang itu kan, ini makanan nih berkah nih, atau ini waktu kita alhamdulillah berkah, atau harta kita berkah kayak gitu kan. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sesuatu, kepada makhluknya, maka kebaikannya akan berlipat-lipat ganda kayak gitu. Misalkan Allah memberikan keberkahan pada makanan, sebelum kita makan gitu kan, biasanya kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya keberkahan dari makanan ini. Biasanya kalau makanan yang berkah itu walaupun nggak banyak, walaupun nggak mewah, tapi mengenyangkan. Alhamdulillah mencukupi kayak gitu. Bahkan ya kalau zaman dulu biasanya ya waktu zaman-zaman agak susah-susah dulu gitu ya, orang-orang tua kita gitu kan. Kalau makanan berkah itu sedikit aja, misalkan satu centong nasi aja bisa mencukupi beberapa anggota keluarga. Alhamdulillah semuanya kenyang kayak gitu. Mungkin karena dilandasi rasa qanaah juga ya, alhamdulillah, rasa cukup itu kayak gitu. Subhanallah. Begitu juga waktu. Waktu yang berkah itu sedikit aja, tapi masya Allah banyak sekali yang bisa kita lakukan kayak gitu. Harta dan juga sebagainya. Nah, itu merupakan keberkahan yang merupakan limpahan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang maha berkah, yang kebaikannya itu luas dan banyak sekali, berlimpah-limpah, sehingga beliau juga memberikan keberkahan itu kepada makhluk-makhluknya. Kemudian dilanjutkan dia dihil mulk. Di genggaman Allah atau di tangan Allah lah segala kerajaan atau segala kekuasaan. Dalam sebuah ayat Allah juga menegaskan atau menguatkan ayat ini. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir." Kalau nggak salah itu surat Ali Imran kalau nggak salah. Jadi Allah berfirman bahwasanya ya. Oh, ya udah nih Neng nitip aja. Kirain ada yang bertanya. Ya. Bahwasanya Ilmu ngasih apa? Allah itu merupakan raja dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan, yang mana Allah itu memberikan kekuasaan kepada orang yang ia kehendaki, dan mencabut kekuasaan daripada orang yang ia kehendaki. Kemudian Allah mengagungkan atau memuliakan orang yang ia kehendaki. Begitu juga Allah mencampakkan atau menghinakan orang-orang yang ia kehendaki. Biyadikal khair, yang mana segala kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu merupakan zat yang memiliki atau menguasai alam semesta ini, alhamdulillah. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari alam semesta yang begitu luasnya sampai kita nggak tahu berapa jumlah planet-planet dan bintang di alam semesta ini, sampai kepada hal-hal yang terkecil, mungkin atom atau apa ya, sel-sel yang ada dalam tubuh kita mungkin, atau atom-atom yang ada pada benda padat dan benda cair dan sebagainya, itu semuanya Allah yang ngatur. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, melakukan apapun. Dan Allah tidak pernah letih untuk itu. Allah mampu untuk ngasih kita rezeki banyak dok gitu kan. Dan mampu juga langsung untuk mengambil atau mencabut rezeki tersebut atau harta tersebut dalam sekejap mata. Jadi ayat ini menunjukkan betapa kita sangat-sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bergantung sekali kepada beliau. Kenapa? Karena memang
Apa yang kita punya ini sebenarnya nggak punya kita, kayak gitu. Bahkan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, badan kita sendiri, nyawa dan jiwa kita sendiri itu bukan milik kita. Semuanya ada pada genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau diapain aja ya, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi kita sebagai seorang hamba ya, tugas kita hanya mendekatkan diri pada Allah dan memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang mana zat yang maha berkah ini, khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik kualitas amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha perkasa dan maha mengampuni. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, akhwatifillah, mungkin kita sedikit sedikit meluruskan pemahaman kita bahwasanya kematian itu diciptakan loh, dan kehidupan itu juga diciptakan. Jadi mungkin selama ini pemahaman kita kematian itu nggak ada. Kalau mati berarti nggak ada, kayak gitu kan. Kalau hidup berarti ada. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lagi dari ayat ini, sebenarnya kematian itu diciptakan Allah, berarti kematian itu ada. Begitu juga seperti kehidupan, kayak gitu. Kalau Allah menciptakan kematian, misalkan kita bilang, oh nih si Bapak Fulan, dia sudah mati. Oh dia udah nggak ada, kayak gitu kan. Kita bilangnya biasa kayak gitu. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, dia itu ada, tapi dalam keadaan meninggal, kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, kemudian menghidupkan kita. Kita bisa bernafas, kita bisa melakukan amalan, kita bisa berjalan di atas muka bumi ini. Kemudian roh kita itu masih menyatu dengan badan, kayak gitu kan. Itulah kehidupan. Kemudian setelah itu Allah mencabut nyawa kita, dan Allah menciptakan kematian tersebut. Bukan berarti kita nggak ada. Cuman kita hanya berpindah alam, kayak gitu kan, dari alam dunia menuju alam barzakh atau alam kubur. Yang mana memang sih jasad kita oke lah, dalam kurun waktu setahun 2 tahun udah mati, udah ini kan udah habis dimakan ulat dan segala macamnya, kayak gitu, dimakan tanah. Tapi sebenarnya kita ada. Kenapa? Apa dalilnya? Ya, karena memang alam barzakh itu atau alam kubur itu ada, kayak gitu. Di alam kubur tersebut terdapat yang namanya nikmat dan siksaan. Yang mana itu dirasakan oleh manusia tersebut. Rohnya masih ada. Nah, jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya ketika Allah menciptakan kematian dan kehidupan, berarti itu merupakan ujian bagi manusia itu sendiri. Bagaimana itu ujiannya? Ya, ujiannya kalau kehidupan ya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa di antara kita yang paling baik amalannya atau yang paling tinggi kualitas amalannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bilang aktsaru amala. Jadi Imam Ibnu Katsir itu mengatakan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir karangan beliau, di sini Allah nggak bilang aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Tapi di sini Allah menekankan ahsanu amala, yang paling bagus kualitas amalannya. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah kualitasnya. Bukan berarti orang yang banyak amalannya tidak baik, enggak juga. Kalau seandainya amalannya baik, kemudian kualitasnya juga baik, dia ikhlas, kemudian perbuatan itu benar, kayak gitu kan, itu juga justru lebih baik lagi. Sebentar, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling berkualitas amalannya. Jadi akhwati fillah, sebenarnya dalam kehidupan ini semuanya hanyalah proses ya, nggak ada yang menjadi tujuan, kayak gitu. Tujuan kita ya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya. Kemudian tujuan kita adalah mendapatkan keberkahan dan kenyamanan atau keberhasilan di akhirat nanti, kayak gitu. Jadi misalkan nih akhwati fillah, ketika kita membandingkan seseorang antara satu dengan yang lain, kayak gitu kan. Misalkan nih ada 2 orang, yang satu kaya, kayak gitu kan. Kemudian yang 2 ini kurang hartanya.
Kemudian yang kaya ini karena saking banyaknya harta, dia berinfak tuh banyak-banyak segala macam kayak gitu kan, bermiliar-miliar sebagainya. Sedangkan ini orang yang miskin, orang yang cuman mungkin punya 2 perak, 2.000 perak, 3.000 perak gitu kan, cuman mampunya sedekah kayak begitu, ya dia hanya melakukan apa yang bisa dia mampu kayak gitu. Tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala melihat apanya? Melihat ahsanu amalannya gitu, melihat kualitasnya mana yang lebih baik gitu. Bisa jadi yang berinfak atau bersedekah bermiliar-miliar itu, tapi ternyata mungkin niatnya supaya dikenal orang mungkin kan, atau supaya mendapatkan pujian kayak gitu. Wallahu a'lam gitu kan. Sedangkan yang miskin ini mungkin dia hanya berinfak atau sedekah 3.000 perak, 2.000 perak, tapi ikhlasnya itu Masya Allah kayak gitu kan. Atau memang dia benar-benar apa ya, karena saking dia nggak punya uangnya, dia hanya punya uang 2.000 perak, jadi ketika mengeluarkan uang tersebut untuk diinfakkan, dia benar-benar mencabut itu apa ya, rasa kebahagiaan dia kayak gitu, karena memang uang itu sangat berarti bagi dia gitu, walaupun cuma 2.000 perak. Nah, disinilah letak ahsanu amalan tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nggak ngeliat dari banyaknya, tapi ngelihat dari keikhlasannya, kualitasnya, dan sebagainya. Gitu juga akhwatifillah ketika kita misalnya kan ngelihat tetangga kita, teman-teman kita, oh dia lebih ini daripada kita, lebih berhasil dan dalam tanda kutip ya gitu ya. Kita ngelihat oh dia lebih berhasil tuh, hartanya lebih banyak, anak-anaknya sukses-sukses semuanya kayak gitu kan. Kemudian pendidikannya tinggi-tinggi semuanya pada mendapatkan apa namanya gelar-gelar sarjana dari luar negeri apa segala macam kayak gitu kan. Sedangkan ini ada nih keluarga yang mungkin biasa-biasa aja, anak-anaknya ya mungkin apa namanya pendidikannya juga biasa-biasa aja kayak gitu kan, ya itu tidak menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi penilaian adalah gimana dia prosesnya dalam menjalani kehidupannya. Bisa jadi orang yang biasa-biasa tadi itu dia effort banget itu dalam belajar, dalam mencari rezeki gitu kan. Misalkan kepala keluarganya effort banget itu, misalkan mengayuh becak atau menjadi pemulung atau sebagai macamnya gitu kan. Benar-benar effort dalam melakukan kegiatan tersebut, beramal tersebut, dia benar-benar ikhlas mau cari rezeki buat keluarganya, untuk menafkahi anak dan istrinya kayak gitu kan. Justru wallahu a'lam bisa jadi apa yang dia lakukan walaupun di hadapan manusia kelihatannya dia hina atau kurang inilah gitu kan, kurang bergengsi, bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia lebih berkualitas kayak gitu. Jadi ini yang ingin Allah tekankan di sini, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, tetapi yang ahsanu amala, yang paling berkualitas. Kemudian di akhir ayat Allah menutupi dengan kata wa huwal azizul ghafur, dan Allah lah yang maha perkasa dan yang maha mengampuni. Jadi subhanallah ya akhwati fillah, teman-teman sekalian, dalam akhir ayat ini, ayat kedua ini Allah mengatakan atau mensifati dirinya dengan kata Al-Aziz dan Al-Ghafur. Yang mana secara ini ya secara kasat mata kita ngelihat dua sifat ini adalah sifat yang berbeda kayak gitu. Kalau aziz itu artinya maha perkasa, maha berkuasa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan kebesarannya atau kekuatannya, yang Allah bisa aja mengazab orang-orang kafir atau mengazab orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Tetapi di akhir lagi Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Ghafur, yaitu maha bertoleransi, maha memberikan pengampunan. Jadi di sini apa pesan yang Allah ingin sampaikan? Bahwasanya Allah yang maha suci, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang bisa melakukan segala sesuatu, itu aziz loh, itu dia mempunyai sifat perkasa loh, gitu, bisa melakukan apa saja loh. Gitu. Jadi ingin memperlihatkan bahwasanya betapa kita lemahnya di hadapan Allah Subhanahu. Namun di sisi lain kayak gitu Allah juga Ghafur. Allah juga tahu bahwasanya kita juga banyak kelemahan, kita adalah manusia yang tempat salah dan dosa kayak gitu kan. Allah juga tahu itu kayak gitu. Makanya di akhir ayat Allah berikan sifat Al-Ghafur, tapi jangan kamu atau jangan kalian berputus asa walaupun saya itu aziz, bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kalian melakukan salah atau dosa dan kalian bisa bertobat dan mau bertobat dengan seikhlas-ikhlasnya, maka saya adalah orang yang paling toleransi atau saya adalah orang yang paling maha memaafkan kayak gitu. Subhanallah, disinilah letak keindahan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat selanjutnya beliau berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur." Jadi Allah itu adalah zat yang menciptakan sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis atau tersusun kayak gitu ya, alhamdulillah.
Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya membaca bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bisa jadi as-samawat tadi, 7 langit yang Allah ciptakan tadi, tersusunnya itu kayak kue lapis kayak gitu. Jadi langit pertama, kemudian langsung nempel langit kedua, langsung nempel langit ketiga kayak gitu. Jadi kayak kue lapis kalau kita lihat gitu kan, saling menempel satu sama lain. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya langit itu nggak kayak gitu kondisinya. Jadi langit pertama itu disusun atau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu nanti ada space atau ada apa namanya, ada ruang antara keduanya. Nanti setelah itu baru ada langit kedua, nanti ada space lagi, baru langit ketiga dan selanjutnya. Wallahu a'lam dengan kebenarannya mana yang lebih ini kayak gitu kan, itu hanya Allah yang tahu. Karena memang alam semesta ini atau langit ini sangat sangat luas sekali kayak gitu, sangat-sangat luas sampai sekarang para ilmuwan pun juga belum bisa memastikan berapa jumlah apa namanya, benda-benda langit yang ada, kemudian berapa luasnya dan sebagainya. Jadi ini memang belum belum terjangkau oleh pikiran manusia kayak gitu. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi kalau kita melihat ke langit, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya benar-benar dengan kesempurnaan, benar-benar dengan eh, keistimewaan yang mana kalau kita lihat itu kita nggak akan pernah mendapatkan celah atau kekurangan atau tafawud di sini artinya ketidakseimbangan ya tadi ya. Jadi tidak ada hal yang tidak seimbang dari langit kalau kita lihat. Semuanya bagus, ada mataharinya, ada bintangnya, nanti ada bulan yang sebagai satelit gitu kan yang mengelilingi planet, bumi dan sebagainya kayak gitu. Jadi ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Jadi kita tidak akan menemukan ketidakseimbangan dari penciptaan langit tersebut. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian Allah bilang lagi, coba lagi lihat. Farji'il basara, coba kembalikan lagi mata kalian atau pandangan kalian terhadap langit. Ma tara min futur, maka kalian tidak akan pernah melihat. Futur itu artinya syakun kalau bahasa Arabnya. Tidak ada pecahan, tidak ada retakan, tidak ada bolongan dan sebagainya, semuanya benar-benar sempurna banget. Subhanallah. Jadi dari ayat ketiga ini Allah ingin memperlihatkan atau menekankan kepada kita, aku adalah zat yang menciptakan langit yang 7 tingkat itu, yang besar, yang benar-benar sempurna itu, yang mana penciptaan langit ini adalah sesuatu yang mudah sekali bagiku. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, wahai manusia, kamu itu cuma diciptain dari apa ya, dari tanah, dari setitik air yang hina dan sebagainya gitu kan. Jadi penciptaan kalian itu nggak ada apa-apanya nih sama penciptaan langit yang 7 lapis ini. Coba deh lihat langit itu, ada nggak cacatnya kayak gitu kan? Nah, jadi penciptaan kalian itu nggak ada apa-apanya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menekankan atau menjelaskan di ayat lain pada surat apa ya, mungkin bisa akhwati ingetin gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aantum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Wahai manusia, apakah kalian itu lebih bagus ciptaannya atau lebih dahsyat ciptaannya daripada langit yang kami susun, yang kami tinggikan kayak gitu kan? Jadi di sini nggak ada celah buat kita untuk sebenarnya untuk ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih kita kayak gitu kan? Cuman butiran-butiran debu kayak gitu dibandingkan alam semesta. Alam semesta dibandingkan langit yang begitu besarnya, begitu sempurnanya. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi di sini Allah pengen ngingatin pada kita, hai manusia, itu tuh langit yang gede itu, yang besar itu, saya loh yang ciptain kayak gitu kan. Coba lihat, ada nggak celahnya? Kayak gitu. Jadi kalian jangan jangan sombong kayak gitu kan, jangan ingkar. Karena kalian tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan makhluk yang lain. Kemudian di ayat keempat Allah ulangin lagi, "Tsumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian coba lagi deh kalau kalian nggak percaya. Irji'il basara. Kembalikan lagi pandangan kalian. Coba lihat-lihat lagi. Coba teliti lagi tuh. Gimana tuh bintangnya, apa segala macam. Coba lihat lagi. Karrataini. Karrataini itu bisa diartikan sebagai marrataini. Lihat lagi. Nggak dapat, lihat lagi. Kayak gitu kan. Diulang-ulang tuh gitu sampai 2 kali. Jadi kalian tuh yang qalibu ilaikal basaru, maka kalian tidak akan mendapatkan sedikit pun cacatnya, sedikit pun celahnya, tidak akan ada sedikit pun aib dari penciptaan langit tersebut. Wah wah hasir, maka pandangan kalian akan balik kepada kalian dan kalian bakal capek sendiri kayak gitu. Melihat lagi, ngeliat lagi, nggak ada. Akhirnya nanti udah capek, nggak ada. Memang Allah tuh subhanallah maha besar sekali kayak gitu kan. Nah, kemudian di ayat yang kelima Allah melanjutkan, wa laqad zayyana as-samaa'a bimasabiha
فجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi pada ayat yang kelima ini, setelah Allah menciptakan langit tadi itu yang 7 lapis, Allah juga bilang kepada manusia, walaqad zayyana as-samaa'a bimasabiha. Dan sesungguhnya telah kami hiasi langit-langit tersebut bimasabiha dengan lampu-lampu. Tapi di sini maksudnya adalah dengan bintang-bintang. Kemudian faj'alnaha rujuman lisyayatin. Waj'alnaha rujuman lisyayatin ini artinya dan kami jadikanlah bintang-bintang tersebut itu sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar setan-setan yang nakal. Wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kemudian akan kami siapkan bagi mereka atau bagi setan-setan tersebut adzabas sa'ir, azab yang membakar atau yang membara. Jadi di sini akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang fungsi dari langit, yaitu diantaranya adalah zayyana sama sebagai hiasan. Maaf, adalah fungsi dari bintang-bintang maksudnya di sini. Walaqad zayyana as-samaa'a bimasabiha. Jadi fungsi pertama dari bintang-bintang tersebut adalah untuk tazyinis sama, untuk memperindah langit. Kalau kita melihat langit di malam hari itu kan kalau nggak ada bintangnya itu kayaknya kurang indah kayak gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang tersebut untuk menghiasi langit-langit kayak gitu. Kemudian sebenarnya fungsi dari bintang-bintang ini ada beberapa akhwatifillah, yang mana kata para ulama tidak akan pernah keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit, kemudian yang kedua untuk rujuman lisyayatin tadi, untuk melempar pada setan-setan. Kemudian yang ketiga adalah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman itu wa binajmihum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk jalan. Jadi bintang-bintang tersebut bisa dijadikan sebagai petunjuk arah bagi orang musafir ya kalau zaman dulu kayak gitu ya. Nanti ada bintang timur, bintang apa kayak gitu kan. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan di malam hari, mereka akan bisa mengetahui arah utara, timur dan barat itu melalui bintang-bintang, posisi-posisi bintang di langit kayak gitu. Jadi 3 inilah merupakan fungsi dari bintang Allah ciptakan. Sekali lagi yang pertama adalah untuk ini kan, untuk tazyini sama, untuk menghiasi langit. Yang kedua sebagai bahan untuk melempar atau mengusir setan-setan di langit. Kemudian yang ketiga adalah untuk dijadikan sebagai petunjuk arah bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Gitu. Kemudian di sini Allah mengatakan waj'alnaha rujuman lisyayatin. Apa itu maksudnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala, akhwati fillah, ketika menciptakan langit, itu kan langit ada berlapis-lapis. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang langit dunia dulu, langit yang apa ya, yang lapisan pertama itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia atau langit yang paling dekat ke kita kayak gitu kan. Langit lapisan pertama bimasabiha dengan bintang-bintang. Kemudian bintang-bintang tersebut dijadikan bahan untuk melempar setan-setan. Setan di sini maksudnya adalah setan-setan dari golongan jin. Yang mana ada sebagian setan ini yang dalam tanda kutip itu nakal kayak gitu atau ya ingkar kayak gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu kepada malaikat, itu kan malaikat akan turun itu dari langit ke-7 gitu kan. Setelah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala dia akan turun. Kemudian nanti malaikat itu akan berbicara satu sama lain kayak gitu. Misalkan nih ada malaikat yang tugasnya untuk memberikan rezeki kayak gitu kan kepada si fulan gitu kan di dunia itu atau di ujung kota itu atau di desa itu pada waktu itu dan sebagainya. Atau ada malaikat yang Allah tugaskan nih misalkan untuk mengirimkan hujan, nurunin hujan pada daerah tertentu kayak gitu kan. Jadi si setan-setan jin ini dia itu pingin apa namanya? Pingin mencuri-curi pendengaran kayak gitu, pingin tahu tuh, pingin nguping gitu dalam bahasa kitanya kayak gitu kan. Pingin nguping, pingin tahu apa aja kabar yang menjadi pembicaraan antara malaikat kayak gitu. Mohon maaf akhwati sekalian, ini ada pemberitahuan untuk gituin baterai sebentar ya, saya casin baterai sebentar dulu. Ini kayaknya lagi low banget.
Kita lanjutkan. Hmm, Suara saya masih jelas nggak, akhwati fillah? Ini di sini ada pemberitahuan low system resources may affect your audio quality. Katanya audionya kualitasnya agak rendah nih, karena apa nih? Nggak tahu apakah karena baterainya kurang atau karena sinyalnya. Jelas saja. Masih lengkap nggak ini? Masih jelas nggak suara saya? Masih jelas, Jelas Ustaz. saja. Masih Ustazah. Kedengaran nggak? Takutnya nanti sudah Alhamdulillah banyak masih. lanjut. Sekarang agak bagus kalau tadi pelan. Loh, masih kedengaran nggak, akhwati? Ya, jelas. Jelas nggak suara Ustazah. saya? Ini ada ini nih, ada catatan nih dari komputer, dari laptopnya. Low system resources may affect your audio quality. Semoga nggak ada masalah ya kualitas audionya ya. Oke, kita lanjutkan. Waj'alna rujum lisyayatin tadi ya. Kemudian Allah menjadikan bintang tersebut sebagai bahan untuk melempar para setan-setan yang nakal. Oh ya, tadi kita untuk pada setan yang ini ya, setan yang mencuri-curi pendengaran, yang nguping itu pembicaraan malaikat di langit gitu. Jadi pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setan-setan suka naik ke langit dunia. Kemudian dia ingin mengetahui percakapan-percakapan al-mala kayak gitu. Al-mala itu artinya adalah para penghuni langit. Yang dimasukkan di sini adalah malaikat. Ya, jadi pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, itu setan kadang-kadang gitu masih bisa atau masih sempat untuk mendengarkan berita tersebut. Masih ada tuh yang curi-curi dan kedengeran sedikit kemudian dilempar pergi kayak gitu kan. Ada yang kemudian naik lagi gitu kan, dengar sedikit kemudian dilempar kayak gitu. Jadi penjagaannya tidak terlalu ketat kayak gitu di zaman sebelum Rasulullah SAW. Jadi bisa kita lihat ahwati fillah, setan ini biasanya kan bekerja sama atau berkorporasi kayak gitu kan sama para dukun-dukun tuh, para tukang tenung, para peramal kayak gitu kan. Jadi orang-orang biasanya kalau ingin tahu masa depan, ingin tahu rezekinya apa segala macam, dia datang ke dukun kayak gitu kan untuk mengetahui. Nanti dukun ini dia akan nanya kepada setannya, kepada jinnya. Gimana nih masalah si ini, masalah si itu kayak gitu kan. Dan dikasihkanlah berita tersebut. Walaupun sebagian besar kebanyakan itu salah kayak gitu kan. Karena memang mereka hanya dapat sedikit aja pada waktu itu kayak gitu. Nah, itu pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Kemudian ketika Rasulullah SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala itu memperketat penjagaannya. Penjagaannya lebih diketatin lagi. Sehingga setelah Rasulullah SAW diutus itu nggak ada lagi setan yang mampu untuk mendengarkan percakapan dari para malaikat di atas langit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala udah menyiapkan nih bintang-bintang yang mana sinarnya itu, jadi bukan bintangnya ya, aktivitas yang dilemparin. Kalau bintangnya dilemparin itu nanti bakal kacau gitu kan. Bakal ini gitu kan, benda-benda alam itu atau benda-benda langit itu bakal bertabrakan satu sama lain. Jadi yang dimasukkan di sini adalah bintangnya itu sebagai bahan untuk melempar. Jadi ada cahayanya yang dipercikkan kayak gitu kan untuk melempari si setan-setan tersebut sehingga nggak ada lagi yang mampu untuk mendengarkan pembicaraan dari al-mala'ul a'la tadi atau dari pembicaraan malaikat di atas langit tersebut kayak gitu. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kemudian kami telah menyiapkan bagi setan-setan dari golongan jin tersebut adzabas sa'ir, itu azab yang menyala-nyala. Jadi dari sini bisa kita simpulkan akhwati fillah bahwasanya surga dan neraka itu bukan dikhususkan buat manusia aja. Jadi ada tuh golongan jin yang Allah Subhanahu wa taala berikan azab di akhirat, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dengan masuknya mereka ke dalam surga. Jadi jin itu ada yang kafir juga dan ada yang mukmin juga. Mungkin bisa kita lihat nanti di surat Al-Jin ya, kalau akhwati fillah membaca surat Al-Jin, nanti di situ bisa kita lihat atau kita ini bahwasanya Rasulullah SAW itu juga mendakwah kepada golongan jin. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin udah selesai ya Fatihah 1-5. Jadi ayat ke-6 nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi bisa kita bahas. Bisa kita bahas. Dan saya rasa cukup dulu sekian untuk pertemuan kali ini. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Al-Mulk ayat 1-5 ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan tauhid kepada kita dari ayat pertama tadi, dan yang kedua bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena pada genggamannya itu terdapat kekuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita adalah makhluk yang lemah yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan sangat bergantung kepadanya.
Kemudian dari ayat ini bisa kita simpulkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan yang baik selama kita hidup kayak gitu kan. Kenapa? Karena memang kehidupan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan proses ya gitu. Dan yang perlu digarisbawahi lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan amalan yang lebih bagus kualitasnya kayak gitu, bukan kuantitas. Tapi kalau kuantitasnya banyak dan juga berkualitas akan lebih baik lagi kita Alhamdulillah ya. Tapi yang di sini perlu kita perhatikan bahwasanya Allah itu pingin kita akhlasahu wa aswabahu. Pingin kita beramal yang paling ikhlas, yang paling bagus, yang paling baik kayak gitu. Dan itulah amalan yang insya Allah akan memberatkan timbangan pahala kita di akhirat nanti. Gitu. Dan selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kekuasaannya, tentang ciptaannya yaitu langit yang 7 lapis. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa fungsi dari bintang-bintang. Di antaranya ada 3 ya akhwatifillah. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha tadi. Kemudian yang kedua untuk melempari setan-setan nakal yang ingin mencuri-curi berita. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk sebagai petunjuk arah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang-bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk arah. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat. Mungkin kita buka dengan sesi tanya jawab. Atau kita tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Sabrina yang telah memaparkan materi tentang surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pada peserta dipersilakan untuk menuliskan jawabannya pada room chat Zoom atau melalui raise Giliran hand. saya nggak bisa denger ini. Halo? Silakan sahabat-sahabat jika ada yang ingin bertanya bisa Saya langsung. ingin tanya, Ustazah. Tafadholi. Langsung bisa. Saya ingin tanya, Ustazah. Ya, Oh iya, silakan. ya saya tanya, bagaimana keikhlasan seseorang yang dengan membuat kebaikan dari hati nurani kita ikhlas, terus kita membuat kita jadi baik, itu bagaimana caranya? Karena hati Ya, kita baik, kita kadang-kadang kembalikan kurang kepada ikhlas. moderator. Ya, Silakan. Halo, kedengeran nggak? ya kedengaran. Subhanallah, akhwatifillah, saya nggak mendengarkan apa-apa. Apakah memang nggak ada yang berbicara atau gimana ya? Atau laptop saya lagi masalah ya? Kita nggak dengar ya, Ustazah Afan? Nggak dengar apa-apa. Sepertinya Oke, ada insya Allah. gangguan Mana ya? dari device-nya ya, sahabat. Nah, sebentar Hah? Umi. Ya, apa zoomnya saya Ada tutup yang aja, apa wajahnya saya tutup aja ya? Bisa, Ustazah? Dengar nggak, Ustazah Afan? Ya, dengar. Akhwati, saya nggak dengar apa-apa. Mohon maaf. Oh iya. Atau mungkin Kita sebentar. bisa. Mas saya keluar aja. Kelas sebentar Ah, ini dulu. sudah dengar. Kita keluar. Alhamdulillah sekarang dengar nih. Dengar. Ya. Tidak bisa. Oke, nya saya harus buka ini deh. Oh iya. Ini masalah mungkin bisa jadi. Ini kedengeran nggak suara saya Akhwati Pilatus? Dengar, dengar. Dengar Ada saja. Terdengar Ustazah. Siap. Mohon maaf. Tadi yang saya tanyakan saja, bagaimana kita membuat keikhlasan hati untuk supaya benar-benar membuat kita ikhlas terhadap. Jadi kita kadang-kadang kita kalau beramal tuh kadang-kadang kurang ikhlas, kadang-kadang seperti itu. Untuk mensikapi bagaimana kita bisa ikhlas itu bagaimana saja dan berbuat kebaikannya tadi seperti itu. Terima kasih saudara. Dengar nggak saudara Afan? Dengar, Ukti. Maaf, ini dijawab satu-satu atau dikumpulkan 1 atau 2 pertanyaan dulu atau gimana? Gimana moderator?
Kita serahin sama Ustazah Apa Tiviana. doain Ustazah? Kita siap. Sebaiknya Ustazah, terserah Ustazah saja. Ustazah mau langsung semuanya atau satu-satu dulu Ustazah? Baik. Ini ada pertanyaan juga di room chat ya, Ustazah. di Mau saya bacakan Ustazah? Oh yes, nggak apa-apa biar saya bacain aja. Izin bertanya Ustazah, mohon penjelasan hal ikhlas dan ridho, jazakumullah khairan. Kayaknya pertanyaan mirip-mirip ya sama Ustazah Ais. Ya Ais ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mengupayakan keikhlasan dalam beramal? Ya, memang akhwati fillah, untuk melakukan keikhlasan ini atau mencapai keikhlasan ini memang nggak mudah ya sebenarnya. Ya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam ayatnya menjelaskan bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak diterima kalau kita tidak ikhlas di wajhillah Subhanahu wa Ta'ala atau ibtigha'an mardatillah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, ya lagi-lagi akhwati fillah, memang kita adalah tempat salah dan dosa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptain kita, ada juga sekalian memberikan kita itu nafsu atau rasa rasa kemanusiaan kita itu loh gitu. Jadi manusia ini sebenarnya pada dasarnya ya memang punya nafsu, pingin dipuji, kemudian juga pingin terlihat baik di hadapan orang lain, itu ya memang sifat manusia kayak begitu kayak gitu kan. Nah, jadi untuk mengupayakan keikhlasan ini memang harus belajar atau harus dipaksakan mungkin awalnya gitu akhwati fillah. Kemudian misalkan nih kita mau berinfak atau bersedekah, kemudian nanti masih ada tuh gitu kan, nah ini biar kelihatan masih itu tuh biar diinin gitu kan. Memang itu adalah sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan ya yang wajar terjadi pada manusia. Tapi di sini kita berusaha untuk menepis itu perasaan. Kita tepis dulu, kita berusaha yang benar-benar ya udah kita pejamkan mata kita, kemudian kita bilang ya Allah, lindungilah hamba. Jadi poin utamanya adalah kita berusaha dulu dan kita berdoa kepada Allah gimana Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Kenapa? Karena kita itu nggak akan bisa ikhlas kecuali Allah lah yang memberikan keikhlasan itu di hati kita. Ngerti nggak maksudnya gimana? Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya itu tidak akan pernah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau bisa sholat, kemudian kita bisa sedekah, kemudian kita tergerak hatinya untuk berinfak dan sebagainya, itu tidak akan keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama dulu yang harus kita lakukan, kita upayakan benar-benar kita tepis dulu itu rasa kayak gitu kan, kita diam sejenak, kita usaha tepis dulu, dan kita doa sama Allah, ya Allah, urzuqna ikhlasan fi a'malina, berikanlah kami itu keikhlasan dari amalan-amalan kami. Kenapa? Karena memang nggak ada yang bisa melakukan hal tersebut, tidak ada hal yang bisa menghadirkan keikhlasan ke hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu akhwati fillah, ini tipsnya ini tentu dalam jangka panjang ya kayak gitu. Jadi kita bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga kita perlu memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan. Karena memang keikhlasan itu untuk belajarnya itu tidak bisa muncul tiba-tiba kayak gitu. Memang harus dibiasakan kayak gitu. Jadi kita harus untuk lebih memahami ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, dan keutamaan-keutamaan ikhlas itu seperti apa. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita terbiasa dengan amalan-amalan yang amalan-amalan yang diberikan keikhlasan di dalamnya. Begitu sih, wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa ada teman-teman lain atau akhwat-akhwat lain yang bisa menambahkan. Bisa juga, silahkan kita diskusi aja pada hari ini. Itu yang penting Ustazah, berarti yang penting kita mohon ridhonya Allah ya. Ya, Ridho Allah kita ya. doa dulu gitu. Karena memang nggak ada yang bisa menggenggam hati kita kecuali Allah. Ya, masih. Itu poin utamanya sih. Kita usahain semampu kita kayak gitu kan. Kita tepis tuh rasa-rasa yang lain kayak gitu kan. Ya Allah, aku pengen ikhlas. Berikanlah kekuatan untuk keikhlasan tersebut kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya ya kita mencoba untuk memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang keikhlasan. Wallahu ta'ala ta'ala. Kayak gitu sih, Ukhti. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Kayaknya pertanyaannya sama ya, sama yang di room chat ini, nggak jauh-jauh ini. Ya, karena memang ya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Ukhti Tiviana, silakan dikoordinasikan. Baik Ustazah. Afwan, tadi saya terlempar sebentar Ustazah, jadi di room chatnya hilang semua.
Ada pertanyaan dari Umi Eis. Silakan Umi, bisa langsung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk salah satu syirik? Kalau misalnya ada seseorang mau jual sesuatu, tapi nggak laku-laku gitu. Terus akhirnya dia datang ke Habib atau ke siapa, dia bertanya dan minta pertolongannya beliau. Itu hukumnya apa ya Ustazah? Assalamualaikum. Sebentar, Ukti Ais, itu minta tolongnya kayak gimana ya maksudnya? Minta tolong dibeli atau gimana? Jadi dia minta, Beb, beli ini, Beb, gitu kan. Minta Enggak, tolongnya seperti maksudnya apa? minta tolong untuk dibantu biar cepat terjual. Kayak gimana tuh caranya? Maksudnya tuh, saya ingin tahu dulu tuh, maksud dari pertanyaan ini seperti apa? Apakah Habibnya doain atau gimana kayak gitu? Apa yang Iya dilakukan? kayak gitu. Jadi mungkin nanti jadi kita minta itu kan harusnya kita minta berdoa langsung kepada Allah. Tapi ini kita minta tolong ke seorang Habib untuk bisa dibantu doa untuk segera dapat terjual. Habib di sini maksudnya yang keturunan Rasulullah SAW itu ya, aktifillah Ya ya. orang yang menurut mereka itu bisa membantu. Oke. Minta tolong kepada Habib untuk supaya jualan kita laku. Jadi mungkin di sini perlu kita perlu kita pahami dulu akhwati fillah. Minta tolong sama Habib ini, apakah kita percaya bahwasanya Habib itu lebih maksudnya lebih ini ya, lebih diijabah doanya daripada orang lain atau gimana? Karena seperti itu kayak apa yang maksudnya ya? Iya, Ustazah. Jadi kita kita kalau misal kita udah datang ke beliau berarti kan kita meyakini kalau melalui beliau itu maksudnya bisa keinginan kita bisa segera terrealisasi. Baik. Kalau untuk Habib-Habib ini, akhwatibillah, sebenarnya jujur saya tidak begitu memahami tentang konteks Habib ini seperti apa. Apakah Habib itu memang benar-benar keturunan Rasulullah? Tapi memang beritanya seperti itu ya, memang keturunan Rasulullah SAW gitu ya. Jadi untuk diijabah dan tidak diijabahnya doa seseorang itu tidak tergantung. Ini kalau menurut saya, wallahu alam ya, kalau ada akhwati fillah punya pendapat lain atau punya penjelasan lain bisa kita sharing sama-sama. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya oh dia itu Habib kemudian dia pasti akan lebih diijabah doanya atau lebih soleh dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Jadi kesolehan dan kekaramahan seseorang itu tergantung dari ketakwaan atau tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu mau Habib atau mau nggak Habib, kalau takwanya itu lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan nggak tahu juga ini Habibnya dalam konteks seperti apa. Apakah Habibnya memang, Masya Allah, beliau itu adalah orang yang soleh, kemudian orang yang berilmu, kemudian dia adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, kayak gitu kan. Kalau konteksnya seperti itu, ya boleh-boleh aja kita minta doa kepada seorang Muslim. Karena secara umum, hukum meminta doa kepada seorang Muslim itu sah-sah saja, Khotifillah. Sah-sah aja nggak apa-apa kayak gitu. Itu merupakan tawasul yang dibolehkan. Misalkan nih, saya mau minta doa nih sama Ukti Ais, tolong doain dong, saya ini lagi ada kesusahan nih, gini-gini, tolong doain dong. Mana tahu gitu kan, Ukti Ais itu lebih dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita husnuzon akan hal itu gitu. Jadi kita minta tolong itu karena memang kita meyakini beliau adalah orang yang paling dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang selalu menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Wallahu taala a'lam. Adapun kalau kita meyakini karena atas kehabibannya saja ternyata beliau nauzubillah gitu ya, mungkin ada sebagian yang saya dengar wallahu alam ternyata ya tidak seperti itu kayak gitu kan. Ya, mungkin perlu dipertanyakan lagi kayak gitu. Itu yang saya pahami wallahu a'lam. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang bisa menambahkan mungkin? Karena saya sebenarnya tidak begitu memahami konteks Habib ini seperti apa gitu. Mungkin nggak terlalu familiar dalam kehidupan saya kayak gitu. Jadi konteksnya kalau orang soleh boleh aja gitu, boleh aja. Gitu Sama ya. guru kita, sama ustazah kita. Jadi maksudnya gini, kalau menurut saya berprinsip ya kenapa enggak kita aja gitu yang langsung minta gitu. tanpa melalui yang lain.
Tapi saya tuh kesulitan untuk memberi pas kebetulan kan itu tuh saudara saya Hmm. memberi maksudnya memberi pemahaman tentang itu tuh bagaimana caranya. Ya harus tahu latar belakangnya dulu, Uhti. Terkadang kita kan harus tahu latar belakang seseorang dulu nih untuk memberikan nasihat gitu kan. Takutnya nanti salah ngomong atau gimana kayak gitu. Apakah memang Iya, seorang Uhti ini memang biasa ikut majelis beliau, kemudian melihat bahwasanya beliau adalah seorang panutan kayak gitu kan? Ya memang sih sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Tetapi nggak salah juga kalau kita minta doa pada orang lain. Seperti saya sebutkan tadi sama guru kita gitu kan, sama ulama yang kita percaya, masya Allah beliau adalah orang yang soleh, orang yang takwa kayak gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau hanya dalam konteks kehabiban saja tanpa kita melihat apa namanya latar belakang tadi ya, kalau menurut saya itu kurang bijak ya kayak gitu. iya, Karena banyak juga Habib-Habib yang masya Allah yang saya dengar kayak gitu kan, yang iya, malah memang lagi merupakan viral. ya memang orang yang sangat menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita percaya bahwasanya beliau adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak masalah sih kita minta doa. Tapi kita jangan percaya bahwasanya kalau Habib itu yang doain pasti kayak gitu. Nah itu yang menjadi masalah ya Khotifillah. Kalau kita udah mematok itu pasti kayak gitu, nah, itu perlu dipertanyakan kayak gitu. Karena untuk istijabahnya doa memang nggak ada yang punya hak prerogatif kecuali Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Karena biadihil mulk kayak gitu kan. Nggak bisa kita patok kalau sama si fulan kita minta doa pasti diijabah nih. Kalau si ini enggak, kalau ini itu. Nah, itu yang perlu dipermasalahkan kayak gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar ikhtiar, melihat beliau adalah orang yang soleh, masya Allah kayak gitu kan. Semoga Allah berikan ijabah melalui lisan beliau ya nggak masalah. Boleh-boleh aja. Sebagaimana kita meminta doa kepada orang-orang lain, kepada guru-guru kita yang lain, kepada saudara kita, kepada ibu kita kayak gitu kan. Allah Taala a'lam. Jazakillah khair Ustazah. Iya ki ukhti Ais. Apakah masih ada yang ingin bertanya, sahabat-sahabat? Masih ada sekitar 8 menit lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti Subimi ya. Silahkan. Iya. Afwan Ustazah, saya mohon eh, mau bertanya. Ini tadi Ustazah menyinggung tentang jin yang suka mengintip ke langit ya, apa nyuri-nyuri berita atau Kuping ya bahasa kita. kuping ya. Kuping. Dalam hal ini apa namanya? Itu nanti nyuri-nyuri berita itu akan disampaikan ke siapa atau bagaimana, analogi jalurnya itu bagaimana? Terus eh, apa namanya? Apakah bisa mencuri, istilahnya kan itu udah ininya apa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ini apa, kuasa raja segala raja, maksud saya apakah masih bisa dicuri begitu? Mohon penjelasannya tentang itu, saya belum begitu paham. Jazakillah khair Ustazah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ukti sekalian, untuk ayat Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, sebelum bi'sati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, memang penjagaan langit itu tidak seketat yang sekarang gitu. Jadi, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai rasul, si setan-setan itu masih bisa dengar, tapi sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi cuma sepotong-sepotong. Jadi para ulama mengatakan, makanya pada zaman-zaman dulu itu, sebelum Rasulullah diutus itu, ada sebagian tukang tenung atau sebagian tukang ramal atau dukun-dukun itu yang benar intinya kayak gitu. Benar tebakannya atau benar ramalannya. Tapi setelah dia asati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu langit dijaga ketat kayak gitu. Udah nggak ada lagi sekarang, mau nggak boleh lagi. Jadi Berarti sedikit yang sekarang dekat, sebenarnya tidak ada ya Ustazah kalau setelah sebenarnya. memang nggak ada sebenarnya. Tapi itu terjadi setelah bi'asati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah SAW diutus. Jadi udah dijaga ketat, sekarang tuh udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi baru mendekat aja udah langsung dilemparin sehingga mereka terlempar jauh dan memang nggak sempat lagi dengar apa-apa. Berbeda dengan sebelum Rasulullah SAW diutus. Jadi pada zaman dulu itu makanya para ulama mengatakan ada sebagian peramal itu atau sebagian dukung itu yang benar tebakannya. Karena memang udah ada yang sempat nyuri-nyuri berita itu walaupun cuma sepotong-potong kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi mereka berkoordinasi atau bekerja sama itu sama para dukun tadi, itulah peramal. Oh begitu. Kalau yang sekarang ini bisa dipastikan berarti bohong kayaknya. Berarti bohong, iya betul. Ya.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik Ustazah, jazakillah khair. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada Assalamualaikum. yang ingin bertanya? Ya, Bisa bertanya? Tafadholi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tafadholi. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang tawasul itu, Ustaz ya. Kalau tawasul kepada orang itu tadi kan dijelaskan boleh. Tapi kalau tawasul kepada orang-orang yang soleh, ya yang soleh itu, tapi dia sudah meninggal, itu hukumnya bagaimana, Ustazah? Subhanallah. Tawasul kepada orang-orang yang meninggal, yang soleh ya, Umi ya. Ya. Bertawasul di sini maksudnya seperti apa, Umi? Apakah kita berdoa kepada dia, misalkan, wahai fulan atau wahai ulama itu, berikanlah saya rezeki atau gimana nih ceritanya? Kita pahami dulu konteksnya. Ya, seperti itu. Jadi karena dia sudah dia dianggap soleh dan kita minta kepada dia gitu dengan Minta sebagai kepada. perantara gitu. Baik. Ya, sebenarnya untuk masalah tawasul ini, jujur saya katakan memang itu terdapat perbedaan ya di antara aliran-aliran dalam Islam kayak gitu. Mungkin sebagian yang berbasic berbasic Nahdlatul Ulama atau Syafi'iyah itu memang sebagian mereka ada yang mengatakan itu diperbolehkan kayak gitu. Tetapi dalam tanda kutip atau dalam tanda ini ya, dalam yang perlu kita perhatikan, kita mintanya bukan sama si mayat itu. Kita bukan minta, wahai fulan atau wahai ulama ini berikanlah saya rezeki gitu. Kalau seandainya itu terjadi, berarti itu merupakan kesyirikan akhwatifillah. Karena kita tidak boleh meminta segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai tawasul, sebagai perantara aja, ya memang sih di sini ulama berbeda pendapat kayak gitu kan. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Tapi wallahu ta'ala a'lam, ini merupakan permasalahan yang sangat-sangat banyak sekali perbedaannya. Kalau saya pribadi memegang pendapat yang tidak boleh gitu. Karena menurut saya atau menurut yang saya pahami dan yang saya baca, memang sebaiknya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang sudah mati. Kecuali kalau dia masih hidup ya, kalau masih hidup kita bisa jelas tuh melihat dia berdoa, bisa tahu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tapi kalau udah mati, kalau menurut saya dan menurut pemahaman saya itu sudah terputus gitu alhamdulillah ya. Wallahu taala a'lam. Jazakillah khairan, Ustazah. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Lagi? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita tutup saja ya, Ustazah. Ya betul, kita tutup aja. Mana tahu ada yang berkegiatan pagi ini kan? Iya, Ustazah. Tafadholi, Ustazah, Oh, untuk selesai ya? membacakan doa penutupan. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup saja kajian kita kali ini dengan doa. Kita angkat kita bersama-sama dan marilah kita hadirkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحياة طيبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا في ذنوبنا اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم المفسدين
يا رب العالمين نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan berikutnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah Iya, atas Kum, waktu. mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di kajian selanjutnya. Terima kasih banyak aktif sekalian. Oh iya, ya. Ya, mohon izin ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti sudah selesai kajian kita hari ini yang sudah ditutup Ustazah juga dengan doa kafaratul majelis. Mari kita akhiri sahabat semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dokter TV, Ukti Alamanda, Ustazah Elis, Bunda. Waalaikumsalam. Sendirian ya. Inje. Izinan meeting, Je. Jazakan kasih Dia hati. monggo. Assalamualaikum lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Saja Anu. Ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bikin live